Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali lagi ke acara Walk the Talk pada malam hari ini. Di episode yang ke-13, yaitu kita akan membahas mengenai bersiap menghadapi krisis global. Ya, di malam hari ini sudah datang di tengah-tengah kami, ya ada satu narasumber yang begitu luar biasa. Langsung saja kita perkenalkan dengan Kak Geoffrey ya. Selamat Iya, malam Kak. Shalom. Shalom, Shalom Bapak shalom. Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Shalom, senang berada di tengah-tengah kita semua. Shalom, oke. Nah, kita udah nggak sabar banget nih Kak. Mengenai topik malam ini kayaknya menarik banget ya. Bersiap Iya, menghadapi krisis global gitu. iya. Sebenarnya bukan cuma krisis global ya, tapi krisis yang dimanapun di masa depan lah pokoknya intinya. Dimanapun di masa Mm, depan, baik. Oke, baik kalau gitu untuk waktu dan tempat, ya langsung saja kita persilahkan Kak Geoffrey. Silakan Kak. Boleh. Shalom teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Jeffrey. Saya memang pelayanan di bidang ini sudah cukup lama ya di tempat saya melayani di GBI Puri Indah. Dan background saya memang di dunia keuangan ya, sudah selama hampir 17 tahun sampai dengan saat ini. Dan memang saya melihat literasi keuangan kita sebagai masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Ya, maka saya sangat terbeban sekali juga untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian di tempat ini pada hari ini untuk bisa mengajarkan gitu ya sedikit apa yang saya tahu, bagaimana tips and tricks dan juga pengertian sebenarnya eh, future financial disaster itu seperti apa. Jadi memang topik malam ini kita angkat cukup menarik ya, judulnya adalah Preventing Future Financial Disaster, mencegah bencana finansial di masa depan. Yang sebenarnya kita harus sudah mengerti sejak lama sih, tapi memang kita di gereja kan jarang bahas finansial ya Bapak Ibu ya. Makanya mulai sekarang kita harus lebih aktif dan malam ini tolong kita sama-sama saling menyimak, saling konsentrasi. Bahannya nggak berat Bapak Ibu, cuman kalau memang ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan ya langsung ketika kita berdiskusi. Nggak perlu tunggu sampai selesai, sampai akhir pun boleh. Bisa mungkin tuliskan di kolom chat, nanti admin akan membantu untuk menanyakan pertanyaan Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja. Mungkin admin boleh next slide. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita mesti mengulang lagi nih basic of the basic ya. Prinsip Alkitab mengenai uang. Ya, kita belajar di Alkitab bahwa sebenarnya Tuhan itu menyinggung mengenai finansial banyak sekali. Ya, jumlah exactly berapa ayat saya agak lupa. Ya, beberapa pendeta hamba Tuhan sudah pernah menyinggung, jumlahnya ribuan. Itu nggak lain dan nggak bukan karena memang sebenarnya masalah finansial ini sangat penting. Ya, Tuhan ciptakan kita itu asal muasalnya ketika awal penciptaan kita sudah punya kodrat, kita punya tugas dan tanggung jawab adalah sebagai penguasa dunia, ya, penguasa dunia yang menguasai dan mengusahakan dunia ini. Ya, dalam hal ini kan ketika di zaman modern ini diaplikasikan dengan kita membutuhkan uang, tapi uang itu bisa menjadi salah kalau kita salah menerapkannya, salah memakainya dan kita tidak ngerti basic dari sebenarnya uang itu bagaimana sih di mata Tuhan. Ya, maka kita poin pertama membahas Allah adalah pemilik dan sumber hidup kita. Mungkin ayat-ayat yang ditampilkan di depan di layar bisa Bapak Ibu catat atau juga buka langsung, kita tidak perlu bahas satu persatu karena kalau kita bahas satu persatu nanti bisa lama ya, bisa sampai besok kali ya. Yang penting kita bahas aja sekilas gitu. Yang penting jelas Allah itu pemilik hidup kita ya, sumber hidup kita sama seperti uh, Bapa gitu ya. Bapa itu source, Ya. sumber hidup kita gitu loh. Jadi kita tahu pertama Tuhan sumber ya. Ketika kita misalkan kita lihat perumpamaan uh, kita punya keran air di rumah. Kalau misalkan kita buka kan airnya keluar. Iya, Padahal sebenarnya menghasilkan air kan bukan si keran itu, tapi betul. karena ada water torrent kan di atas. Betul. Nah, itulah sumber airnya kan. Dan hal ini ya itulah Tuhan. Jadi kita hanya sebagai keran air tersebut. Tapi kalau tidak tersambung dengan sumber, ya nggak akan bisa. Gitu. Nah, yang kedua, manusia ada pengelola harta yang Tuhan titipkan. Pengelola ya. Dalam hal ini pengelola bukan sama dengan kasir. Nah, ini kadang-kadang kita suka belum mengerti. Pengelola itu bukan kasir. Kalau kasir itu hanya kerjanya
ya hanya menghitung keluar masuk. Iya. Sedangkan pengelola, Tuhan seringkali bilang kita bendahara Tuhan ya. Iya. Bendahara itu pengelola, artinya apa? Namanya mengelola berarti yang dititipkan itu harus berkembang dong, Iya. bukan berkurang. Jadi kalau sampai dititipkan uang di kita terus berkurang karena satu lain hal gitu ya, nah itu artinya sudah salah tuh. Berarti kita tidak kita tidak mengikuti yang harusnya Tuhan mau dalam hidup kita, dalam hal keuangan. Makanya kita mesti ngerti dulu, pengelola itu bukan kasir, kita adalah pengelola, berarti benar-benar apa yang Tuhan titipkan harus kita kelola. Makanya sampai ada pembahasan ayat talenta ya. Iya. Talenta, ada orang yang dikasih 1, 2, 5, dan 10 talenta. Semua digandakan. Yang tidak menggandakan dihukum kan. Iya. Ya itulah sudah jelas, kita semua dikasih talenta, dikasih uang, dititipkan karunia. Kalau kita tidak bisa melipat gandakan untuk pekerjaan Tuhan, hukuman menanti. Nah itu yang kita prinsip kedua. Nah prinsip ketiga adalah kelola, yang tadi merujuk ke poin kedua. Kelola dan hidup dengan cukup agar kita tidak terjerat dengan uang. Sekali lagi, uang itu bukan tujuan hidup kita. Iya. Uang hanyalah tools ya yang Tuhan titipkan untuk kita bisa menjalani hidup ini dan menjadi berkat. Ya kalau kita bisa menjadi berkat dengan memberi waktu, memberi tenaga, tapi jangan salah, uang itu juga penting sekali. Ya, gereja butuh uang untuk apa? Untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk diakonia, untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan yang berkekurangan, ya kan? Nah, itu semua kan kita mesti ngerti supaya kita juga jangan sampai uang itu kita kekepin banget gitu ya, sampai medit banget gitu. Itu nggak boleh. Yang keempat, kita harus mengelola dengan hikmat Tuhan. Nah, ini kita baca satu persatu yuk. Coba saya bacakan nih Bapak Ibu ya. Di Amsal 14 ayat yang ke-8. Nah, perikop ini banyak berbicara mengenai hikmat ya, tapi kan di ayat 8 sendiri ditulis bahwa orang yang bebal itu ditipu oleh kebodohannya sendiri. Ya, jadi ketika kebodohan di sini bukan berarti secara harfiah bodoh gitu, tapi kebodohan di sini dalam artian ketidaktahuan atau ketidakmauan untuk tahu. Nah, itu hal yang berbeda tapi konteksnya sama. Maka dari itu kalau kita juga tidak bisa mengelola dengan hikmat gitu ya, dengan alasan satu memang kita bilang kita nggak tahu atau kita nggak mau tahu, resultnya tetap sama, bodoh gitu, tanpa hikmat. Dan itu yang berbahaya. Makanya kita harus mengelola dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kita harus minta hikmat. Nah, dengan cara apa? Ya kita berdoa. Makanya kita datang ke dalam persekutuan semacam ini, ya. Kita saling belajar dari anak-anak Tuhan yang lain yang mungkin lebih paham, ya kan? Dalam hal ini, biarkan saya membantu Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama saling belajar mengenal hal ini ya. Amin. Nah, boleh next slide. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah harus belajar memberi agar kita tidak terjerat dengan uang. Ya, memberi dalam hal apa di sini kan kita nggak cuma memberi tadi yang kita bicara, kami memberi soal uang, memberi waktu, tenaga, tapi juga memberi uang gitu loh. Jadi kita diberkati untuk memberkati orang lain. Ya, itu sudah minimum sekali. Ya, sebenarnya itu minimum sekali karena kan kita harus punya buah gitu ya, buah roh. Yang dikejar kan harus buah roh. Nah, buah itu kan artinya harus bisa dinikmati oleh siapapun yang lewat. Gitu. Makanya Tuhan bisa mengutuki pohon ara. Kenapa? Karena ketika dia butuh, dia mau makan, dia tidak bisa menikmati buahnya. Terkutuklah gitu. Dalam hal itu kan hidup kita pun harus selalu mengeluarkan buah. Harus bisa dinikmati orang yang lewat di dalam hidup kita gitu kan. Nah, itu dia salah satu kenapa kita juga masih belajar memberi. Tuhan pasti dari waktu ke waktu akan memberikan izin orang lewat tuh dalam hidup kita. Ketika mungkin mereka butuh bantuan, butuh support dana gitu ya. Ya kita pasti akan diberikan, tergeraklah hati kita gitu. Nah, itu juga harus kita latih tuh Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kita masih latih hati kita supaya kita juga hatinya nggak terjerat ya dengan cara memberi. Gitu. Memberi itu ya gampang, makanya dari kita belajar mengenai persepuluhan, persembahan khusus, diakonia itu sebenarnya kan pelan-pelan mengajar ya supaya kita tuh hatinya tidak terikat. Gitu.
Boleh next. Nah, ini topik yang cukup menariknya begini nih. Sekarang kita masuk ke dalam real ya, aplikasi dalam hidup yang saat ini. Nah, tantangan pasca COVID-19 gitu ya, ketika sudah pemerintah mungkin tidak secara langsung bilang ini endemi, tapi kan hidup sudah mulai kembali normal ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat masih banyak di sana sini yang mengeluh, oh bisnis masih belum kembali, kayaknya masih susah gitu ya, masih seret. Pekerjaan juga masih gitu-gitu aja, masih banyak PHK. Nah, sebenarnya dibilangin kita belum balik ke masa COVID, sebelum COVID ya nggak juga. Cuman karena kita dari sisi finansial ya kita kan melihat data selalu bahwa sebenarnya tuh kondisi masyarakat sudah kembali normal. Semua sudah balik running normal sebelum masa COVID. Cuman yang terjadi adalah COVID itu kan memberikan zaman COVID memberikan peluang yang baru ya, terutama semua menjadi digital. Pembayaran menjadi cashless kebanyakan ya. Semua yang tadinya tidak punya toko online belajar punya toko online. Nah, itu mengakibatkan pemain bisnisnya bertambah gitu loh. Jumlah konsumsi masyarakat sama sebelum COVID ya, setelah COVID berakhir ya puji Tuhan semua balik normal gitu loh. Tapi jumlah pemain bisnisnya bertambah drastis. Akibatnya kue yang tadinya A misalkan dibagi 10 orang, sekarang dibagi 100 orang. Makanya ada yang bilang kok kayaknya belum balik ke masa normal gitu ya. Karena persaingannya semakin ketat. Betul, sebenarnya sih sudah balik, cuma persaingannya makin kuat. Makin banyak gitu loh, ya. Nah, itu yang harus kita sikapi juga. Makanya kita lihat nih bagi karyawan tuntutan untuk skill khusus gitu ya itu sangat dibutuhkan. Zaman makin maju kalau kita misalkan tidak upgrade diri kita gitu ya kita akan ketinggalan gitu. Bukan berarti seringkali yang Bapak Ibu yang sudah lebih senior merasa tersaingi dengan generasi kita ini. Padahal generasi kita pun sebenarnya tersaingi sekali dengan generasi di bawah kita. Mereka jauh lebih cepat menyerap informasi, jauh lebih cepat untuk mengimplementasikan gitu ya. Kita sendiri pun kalau nggak waspada dan kita nggak kejar gitu ya, nggak lari, kita akan kekejar mereka someday gitu loh. Karena mereka punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Betul, gitu ya. Kemampuan adaptasi. Yang dimiliki oleh generasi sebelum kita adalah kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Karena sudah mengalami masa perang dan lain sebagainya. Nah, cuman di bawah itu adaptasinya lebih cepat. Di generasi kita, generasi X, milenial, ya, generasi Z itu adaptasinya jauh lebih cepat. Karena mereka sudah melihat teknologi yang begitu cepat perkembangannya gitu. Sedangkan yang generasi sebelumnya mungkin masih agak telat. Ya karena mereka masih sibuk kerja, tiba-tiba teknologinya cepat boom. Nah, mereka belum sempat untuk adaptasi. Nah, jadi tantangannya memang besar nih. Jadi nggak cuman buat kita yang karyawan ya, tapi buat yang masih mau sekolah pun harus hati-hati ya. Jangan kerja atau milih sekolah asal-asalan nih teman-teman, terutama buat mungkin teman-teman yang menonton yang masih kuliah gitu ya, atau yang mungkin masih SMA. Mohon jangan ambil sekolah jurusan yang umum. Ya, karena apa? Karena nggak akan kepake gitu. Banyak sekali pengangguran di Jakarta gitu ya, di Indonesia sebenarnya bukan disebabkan tidak ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan tuh banyak, cuman nggak ada yang bisa cocok. Contoh saja gitu ya di tempat saya di finance ya, di dunia keuangan. Itu kita nyari staff juniornya setengah mati loh. Oh gitu. Karena nggak ada yang cocok, nggak ada yang cocoknya. Misalkan contoh gitu, ini sedikit curhat ya teman-teman ya. Kita panggilkan staff ekonomi, tapi ketika interview aja ditanyain prinsip ekonomi nggak ngerti. Jadi kita bingung, lu tuh kuliah ngapain aja sih? Belajar apa kuliah gitu? Karena hal basic yang diajarin bahkan di SMA dia nggak ngerti. Jadi kita kadang bingung ini sebenarnya yang kuliah selama masih belajar di bangku sekolah itu apa ya. Maka itu poin saya yang tadi kita benar-benar harus lihat nih kebutuhan zaman apa, kebutuhan yang di market ini di Indonesia itu apa ya, jangan sembarangan ambil sekolah. Karena nanti ujung-ujungnya bisa nggak pakai dan jadinya pengangguran gitu. Wah, tips yang luar biasa dari. Iya, kita ngalamin. Saya di tempat saya ya di Puri juga kita bilang ke anak-anak youth juga untuk serius gitu. Karena sekolah itu kan
kalian dari kelas 1 SD sampai kelas 12 sebenarnya apa sih yang dipelajarin gitu kan, bukan teori, tapi kan soft skill. Jadi kalau kalian sampai sekolah 12 tahun tapi kalian juga nggak mendapatkan apa yang dibutuhkan, ya what's the point gitu. Padahal itu sangat penting ya. Teori-teori itu bisa dipelajari gitu. Nah, boleh lanjut next slide. Nah, ini sedikit solusi gitu ya. Sebelum kita masuk ke bagian keuangan, ini kita bahas sedikit solusi untuk bertahan menghadapi tantangan ya. Tantangannya nggak cuma kita ngomong di depan mata gitu ya, nggak di tahun depan. Apalagi Pak Jokowi bilang, oh 2023 gelap. Iya. Ya sebenarnya di seluruh dunia juga dari kapan-kapan udah gelap. Cuman Indonesia dalam puji Tuhannya dalam kondisi yang sangat aman gitu. Cuma tetap berhati-hati. Kalau boleh dibilang mungkin Indonesia bisa selamat tahun depan, aman gitu ya. Cuma kita jangan kebablasan, jangan keenakan, terus kita nggak mempersiapkan. Makanya malam ini kita bahas nih teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini sebenarnya tips-tips yang bisa dipakai kapanpun ya. Yang pertama bekerja sesuai kebutuhan pasar. Bekerja sesuai kebutuhan. Jadi jangan bekerja asal. Contoh bekerja asal tuh apa? Misalkan nih, kita punya uang, mau bikin usaha, bikin apa ya? Bikin bakmi deh. Bikin kue tiaw deh, warung kue tiaw, warung bakso. Nah, jangan ngasal gitu. Di sekeliling kita toko bakmi udah banyak. Kalau semuanya bersaing, itu siapa yang mau makan gitu kan? Nah, carilah apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya, enaknya hidup di Indonesia adalah banyak hal yang masih tidak settled. Makanya orang bilang lebih gampang cari uang di Indonesia. Kenapa? Banyak hal yang masih berantakan. Artinya masih banyak yang bisa diberikan solusi. Nah, begitu banyak peluang di depan mata, kalau kita ngasal, ya kita jadinya nggak tepat sasaran. Nanti kita bahas. Itu maksudnya kita malas tuh begitu. Malas bukan berarti kita kerjanya malas-malasan, tapi kita kerja tidak tepat sasaran. Ini maksudnya. Kita lihat di depan mata apa? Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan dengan Gojek. Pendiri Gojek kenapa bisa punya ide? Dia lihat Jakarta begitu macet. Solusinya apa? Banyak yang pakai, oh Gojek pilihan yang baik. Nah, kenapa nggak Gojeknya nggak dibikin sebuah institusi yang rapi? Jadilah Gojek yang sekarang. Jadi dari sebuah masalah menjadi solusi. Saya pun ngalamin gitu loh. Berusaha cari bisnis sampingan gitu ya. Ujung-ujungnya kalau ngasal, jadinya juga nggak maksimal gitu. Nanti kita curhat ketika ya nanti ada yang pertanyaannya, tapi saya bisa share karena saya baru ngalamin gitu loh. 2 tahun 3 tahun belakangan ini gitu. Yang kedua, ya ini prinsip firman Tuhan yang sangat kuat dan satu-satunya yang saya selalu pegang. Kerja keras dan dapat dipercaya. Kita baca ya, Amsal 28 ayat 20. Nah, ini yang Salomo tulis ya. Salomo sebagai orang yang menerima berkat hikmat dari Tuhan, ya sudah mengajarkan kita nyari berkat itu gimana caranya. Nggak usah jauh-jauh. Ditulis orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sudah jelas, ya. Maka dari sini kita harus tahu nih, cara mendapat berkat gimana sih? Ya gampang, bisa dipercaya atau tidak. Ketika kita bekerja di kantor, kita menjadi pengusaha, ya pebisnis, mau menang tender, mau cari customer, prinsipnya satu, bisa dipercaya apa tidak. Siapapun yang tidak bisa dipercaya tidak akan bisa dapat berkat. Jadi kepercayaan itu sangat penting sangat sekali. Penting, ya. Integrity, ya kan? 2 tahun lalu kita juga punya The Year of Integrity, itu juga salah satunya kan berbicara ini gitu. Integrity itu kan across many things, sangat luas. Tapi yang paling gampang diterapkan dalam hidup ya ini, bisa dipercaya. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam sekolah gitu ya. Jadi kalau orang masih merasa, Pak saya kayaknya hidupnya kok nggak diberkati gini-gini aja, cek lagi, bisa dipercaya nggak dirimu? Gitu. Ya kan? Karena kita sendiri ketika menjadi atasan gitu ya, di kantor misalkan, kita juga melihat yang di bawah kita itu bisa dipercaya atau enggak. Kita kan tentu akan mempercayakan hal yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar kepada orang yang bisa dipercaya kan? Betul. Melalui perkara kecil dia bisa dipercaya, bisa diberikan perkara yang lebih besar.
Nah, jadi kalau sampai ada orang merasa, kok Pak saya udah ikut Tuhan lama, gini-gini aja ya, cek lagi. Apakah bisa Jangan dipercaya marah juga ya? sama Tuhan, karena Tuhan bilang kamu bisa dipercaya apa enggak gitu. Kalau bisa dipercaya, pasti Tuhan akan berkati, Tuhan akan titipkan. Ya, kalaupun Tuhan titipkan berkat kepada kita gitu ya, kita bisa dipercaya nggak untuk mengelola berkat yang Tuhan kasih. Nah, ya kan? Yang kedua, tetapi orang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Hukuman di sini kan bukan berarti, nggak selalu berarti hukuman secara fisik, tetapi bisa juga berupa kemalangan gitu ya, eh, kerugian gitu. Ya kita contoh aja, berapa banyak dari teman-teman kita gitu ya, anak-anak Tuhan, yang rugi banyak soal robot trading. Oh, Berapa banyak? ya. Di tempat saya banyak, mungkin di Tanjung Duren nggak ada ya, puji Tuhan ya. Di Puji tempat Tuhan saya sih nggak ada. banyak. Cuman itu salah satunya ya. Mau cepat kaya, mencari sesuatu yang instan, mudah, Tuhan sudah bilang tidak luput dari hukuman. Ya. Ya kan, akibatnya sekarang pada zong semua kan. Semuanya sudah, yang robot-robotan itu pada nggak jelas kan. Iya, betul. Nah itu dia. Dari dulu kan banyak sudah dibilangin, banyak yang nggak percaya gitu. Ya, sekarang udah kejadian loh gimana gitu ya. Mm-mm. Lalu yang ketiga, kreatif, unik, penuh inisiatif. Nah, ini kan biasa ya, memang kita harus kreatif, harus unik dan penuh inisiatif. Betul, cari apa yang orang lain belum tawarkan, kita putar otak. Nah, itu yang namanya kita bekerja kan. Yang keempat, tidak boleh gaptek. Oh, oke, ini Nah, penting ya. penting nih, bukan cuma generasi yang di atas kita, tapi kita sendiri pun nggak boleh gaptek. Dalam arti perkembangan zaman teknologi itu begitu cepat. Ya. Yang tadi saya bilang, di anak-anak di bawah kita juga begitu cepat ya mempelajari. Kayak zaman saya dulu, waktu ketika saya SD gitu ya, mungkin tahun 90-an gitu, kayaknya nggak ada di anak SD belajar coding. Sekarang anak-anak bisa belajar coding. Udah canggih-canggih ya. Iya. Teman saya bahkan ada yang anaknya umur 6 tahun sudah masuk sekolah coding. Wow. Saya bilang, astaga. Saya bilang, emang anaknya bisa belajar? Dia bilang, anak yang mau. Wow. Karena anaknya pengen create something katanya. Dia tanya soalnya, Dedi gimana sih cara, kenapa bisa ada aplikasi? Who created katanya the application? Ya ini caranya kamu create the source bla bla bla. Oh jadi tertarik. Saya bilang, wah ya ini kita sendiri kalau sampai nggak bisa punya kemauan untuk maju gitu ya. Ya kita juga boleh dibilang gaptek nih, ketinggalan. Jadi ini jadi introspeksi buat kita semua ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nggak cuma yang generasi yang di atas kita, tapi kita pun harus selalu mau maju gitu. Nah, lalu yang slide selanjutnya, nah ini kunci pentingnya nih, masalah hidup saat ini tuh sudah berat, jangan ditambahin masalah di masa depan. Makanya topiknya adalah preventing future financial disaster. Ya, karena itu seperti bom waktu yang suatu saat pasti nanti meledak gitu ya. Kapan waktunya kita nggak tahu. Kalau Alkitab bilang evil day, itu suatu saat pasti kejadian. Nah, itu kita harus prevent. Makanya Tuhan itu kasih kita hikmat ya. Kita belajar nanti, terutama dari kisah Yusuf. Ya, kisah Joseph itu kan mengajar kita sekali bahwa Tuhan mau kita antisipasi. Ya. Kita boleh lanjut ke next slide. Nah, ini kita paparkan contoh potensi masalah keuangan yang bisa terjadi kepada kita jika kita tidak bersiap-siap sejak dini. Ya, yang pertama sakit. Baik diri sendiri, pasangan, anak, orang tua, mertua, saudara. Ya, sakit itu sudah menjadi momok lah buat semua orang ya. Yang kedua, tidak mempersiapkan uang sekolah anak. Bagi teman-teman yang sudah punya anak ya, kalau tidak mempersiapkan uang sekolah, nah ini berbahaya sekali gitu loh. Karena saya sendiri punya anak ya, masih kecil-kecil, dan kita juga lihat nih, uang sekolah itu mengerikan. Mahal Bahkan banget. ada yang lebih mahal daripada kuliah ya. Kuliah masih lebih murah. Kuliah lebih Iya, murah. serius. Anak TK aja sekolahnya, astaga, uang masuknya. Saya bilang, saya dulu SD itu uang sekolah cuma 60.000. Zaman saya tuh tahun 96 gitu ya, tahun 97. Sekarang SD aja bisa 4 juta. Wow. Uang sekolah gitu ya, di sekolah yang sama. Wow. Di sekolah saya dulu waktu SD sama sekarang harganya segitu bedanya. Saya bilang itu berapa tahun harganya berkali-kali lipat. Nah itu,
Kalau dihitung-hitung sekitar 15% plus setiap tahun inflasi kenaikan. Jadi kalau kita nggak bisa mempersiapkan uang sekolah, ya 15% setiap tahunnya naik itu, ya kita gimana mau sekolahkan anak? Ya. Nah, untungnya adalah Tuhan berikan kita hikmat. Ada cara-caranya, persiapan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengantisipasi semuanya. Nah, yang salah adalah kita tidak tahu tapi nggak mau tahu gitu. Ya, kalau kita nggak tahu, belajar. Tapi ketika sudah tahu, action. Ya, kalau kita nggak mau ambil action, ya kita akan kelibas gitu oleh masalah. Ya. Yang ketiga, resiko potensi bom waktu yang akan kejadian. Ya. Yang ketiga, mengambil keputusan bisnis yang terlalu berani bagi wira swasta. Ya. Contohnya apa? Contohnya pada masa COVID. Pada masa COVID yang lagi awal-awal, yang banyak meleduk harganya adalah masker. Ya kan, masker harganya bisa satu kotak berapa ratus ribu kan, saking langkaan. Nah, ketika pada saat itu kan banyak tuh yang nimbun sampai masuk berita kan ya. Betul. Sekarang akibatnya semua oversupply, harganya ancur-ancuran turun. Nah, itulah keputusan yang terlalu berani. Gitu. Dan itu nggak cuma dialami oleh pengusaha kecil, pengusaha besar pun ngalamin sama. Sama. Yang tadinya memperkirakan, wah ini kemungkinan pandemi lama kan, bisa 2, 3, 4 tahun. Supply apa dia nimbun stok, nimbun sarung tangan, nimbun masker, tiba-tiba ya endemi, waduh, kacau kan, semuanya berantakan. Itu keputusan terlalu berani, ya, terlalu mungkin tergesa-gesa. Makanya kan ketika kita mengambil keputusan harus dipikirkan baik-baik dan juga berdoa, ya kan, tanya Tuhan, ini sebaiknya bagaimana. Yang keempat, PHK bagi karyawan, ya PHK di mana-mana. Shopee aja PHK. Sudah waktunya yang namanya startup itu mengalami masa-masa sulit seperti ini karena tidak ada namanya freelance ya. Startup itu bisa gede, bisa mendapatkan uang banyak dari dari pemodal-pemodal, itu kan tidak gratis ya. Suatu saat mereka harus bayar. Nah, ketika masanya seperti sekarang nih, sedang dalam masa krisis, semua pemodal akan minta uangnya balik. Akibatnya bisnis-bisnis seperti startup yang notabene belum menghasilkan keuntungan terpaksa ngerem, mengencangkan ikat pinggang kan, salah satunya ya karyawan dipecatin, promosi dikurangin, dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Lalu yang kelima, pandemi selanjutnya, who knows? Ya, kita nggak pernah tahu nih pandemi selanjutnya apa, karena ya ini lately aja banyak kasus baru virus saluran pernafasan atas nih. Teman-teman saya lagi banyak yang kena, akut, jadi COVID bukan, TBC bukan, DBD bukan, tapi virus. Nah, itu menyebar cepat sekali. Nah, kita nggak ada tahu kan ini pandemi lagi kah atau nggak ada yang tahu. Kita harus prepare ya. Lalu mengalami sandwich generation. Ayo, siapa yang ngalaminnya sandwich generation? Kita harus mengurus diri kita sendiri, kita juga ada anak, kita juga harus mengurus orang tua kita yang mungkin sakit atau mungkin sudah terlampau tua ya. Itu yang dinamakan sandwich. Nah, ini potensi-potensi resiko nih semua nih. Yang terakhir, uang simpanan berkurang atau rugi ketika dibutuhkan. Mungkin masuk ke robot trading, mungkin terlalu banyak beli properti, ketika butuh uang duitnya tidak ada, nggak liquid ya. Nah, ini semua potensi ya financial disaster. Tapi biasanya sih yang paling banyak ngalamin disaster itu di sisi sakit. Ya sakit sama PHK. Nah, ini pentingnya kita nanti bahas di selanjutnya kita mesti ngapain ya. Lanjut biar cepat. Boleh. Nah, di slide ini Tuhan mengajar kita antisipasi melalui kisah Yusuf. Ya, krisis tidak terjadi setiap saat, tapi ketidakpastian bisa terjadi setiap saat. Apa yang Pak Jokowi lakukan saat ini udah mirip Yusuf. Dan bahkan sebenarnya negara Cina itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Mereka mempersiapkan apa? Sudah sejak 5-6 tahun terakhir ya. Cina itu sudah secure, mereka punya lumbung-lumbung padi. Mereka banyak menguasai jalur impor padi, beras. Karena mereka lihat depan mata ini krisis pangan. Pada saat itu diceritakan ke orang-orang, nggak ada yang percaya karena masih aman-aman kan. 2017, 2018 kan masa kemasan. Ya, karena belum kejadian. Iya, dan mereka bayangin ateis saja tapi prinsipnya bisa Kristenan. Masa orang Kristen sendiri nggak
ngikutin. Nah, itu yang Ya. seringkali yang jadi kejadian di kita ya. Yang tidak percaya Tuhan aja mengerti prinsip-prinsip seperti ini berbahaya. Krisis bisa di depan mata anytime, kita harus prepare. Nah, untungnya Pak Jokowi, presiden yang selalu kita doakan itu juga wise, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dia sudah mempersiapkan. Jadi makanya saya bilang tadi, saya sih cukup optimis kita bisa lewati krisis dengan baik ya. Krisis keuangan di Indonesia ataupun krisis pangan harusnya kita aman. Ya. Tapi ya kita nggak bisa lengah gitu loh. Karena apapun bisa terjadi. Terutama kalau kita lihat mungkin teman-teman yang baca berita ya, suka baca berita di CNN, apa BBC. Itu di negara kayak UK, di Europe itu benar-benar mengerikan. Krisisnya benar-benar anak-anak nggak bisa makan. Ya. Itu karena memang krisisnya benar-benar terjadi. Bahkan ada beritanya next year itu ada puluhan negara yang terancam ekonominya akan sangat anjlok gitu ya. Iya, teman saya ada yang baru balik dari US, dia aja bilang banyak bagian di Amerika sudah kekeringan yang begitu akut, sangat kering. Jadi nggak bisa nanam apa-apa. Jadi benar-benar harus mengandalkan import gitu dari negara lain. Sementara kalau importnya sendiri jalurnya terganggu karena ini lagi perang kan, Iya. Rusia dengan Ukraine, Ukraine. ya itu semua akan menjadi mahal, krisis lah gitu. Makanya sekarang banyak mata uang hancur di mana-mana, ya. Harga emas hancur di mana-mana. Ini kan kita bahasnya makanya dengan instrumen investasi dan lain sebagainya. Bahkan kita masih ngerti cara-cara yang kita masih pakai gimana. Sebenarnya nggak rumit, kita cuma belajar aja sedikit gitu ya. Ya. Nah oke, next kita bahas Yusufnya udah, kita next. Nah ini contekannya nih. Nah, Wah. kalau ulangan kan tujuannya buat tahu nilai. Kalau ini kan kita buat membantu. Jadi kita kasih contekan nih. Contekan supaya kita semua jadi bisa lewati proses yang kita harus alami, yang mungkin kita bisa alami ini supaya lebih baik. Contoh ya, sakit. Nah, ya nggak usah jauh-jauh, asuransi. Kita nggak usah ngomong macam-macam ya. Asuransi sesuatu yang wajib. Ya. Asuransi itu bukan investasi. Jadi jangan sampai salah. Kalau ditawarkan asuransi, jangan anggap duitnya bisa balik. Karena asuransi itu biaya. Udah gitu aja. Jadi biaya harus disisihkan, makanya jangan mahal-mahal, jangan beli yang aneh-aneh. Asuransi, jangan yang dicampur-campur sama investasi gitu. Nah ini yang banyak banget orang salah persepsi Nah ya. betul, makanya saya bilang nanti kita bahas. Banyak orang yang sebenarnya udah beli, cuma salah. Itu mengakibatkan jadinya kayak merasa nggak maksimal. Merasa, oh asuransi kok nipu, ya salah beli. I see. Itu kan ditawarin di telepon, iya aja. Nah, salah gitu. Masuk jebakan Batman. Jebakan Batman, jangan ya. Sakit asuransi itu kita nggak jualan di sini ya, nggak ada, semua disclaimer, benar-benar semua kita mengajar. Asuransi itu seperti payung aja gitu. Kalau kita bilang kita nggak butuh asuransi, ya sama seperti ya kalau hujan nggak usah pakai payung, terobos hujan aja. Nanti sampai ke tempat tujuan pasti sakit kan? Gitu. Nah sama dengan asuransi. Asuransi tujuannya supaya kita ketika mengalami sesuatu hujan gitu ya di masa itu, ya kita nggak kebasahan. Kecipratan nggak, pasti kecipratan, tapi nggak basah kuyup. Itulah tujuan asuransi, mengurangi resiko. Nah, asuransi itu sebenarnya bukan berarti asuransi itu bisa bikin kita jadi sembuh. Iya. Persepsinya jangan salah kan. Asuransi bukan bikin, oh kita beli asuransi jadi kita nggak mungkin sakit, ya enggak. Asuransi kan menggantikan biaya ketika kita sakit. Jadi ketika sampai sakit, setidaknya kita nggak ngurangin duit lagi. Dan yang paling penting nggak nyusahin orang lain. Karena ketika kita sakit, kita pasti nyusahin orang lain. Oke lah kalau kita punya duit, bisa bayar sendiri. Orang lain paling cuma bantuin kita, jagain ya. Coba imagine, bayangkan kalau kita juga nggak punya duit, siapa yang mesti bayarin? Keluarga, teman-teman, ya kan nyusahin orang lain tuh. Makanya saya sering kali ngomong kalau kita nggak mau beli asuransi nih, bukan yang nggak mampu ya, kita mampu tapi nggak mau, ya kita kayak egois, kita nyusahin orang namanya gitu. Padahal asuransi tuh sebenarnya kalau mau dibeli beneran murah gitu loh, kayak biaya kopi kita aja. Minimal BPJS 83.000 sebulan, masa nggak bisa? Seringkali kan bukan masalah nggak mampu, nggak mau. Nah itu yang harus kita belajar ubah ya. Lalu kedua, persiapan dana pendidikan. Nah ini kan baik lagi. Ini lembar contekan ya saudara ya. Jadi saya nggak akan banyak basa-basi. Pilihannya mau nggak mau cuma taruh di saham. Ya, harus di saham atau reksadana yang jangka panjang. Tapi ingat, jangka panjang, bukan dispekulasikan. Benar-benar nabung.
beli, simpan, udah gitu doang. Hmm. Itu memang cuman salah satu-satunya cara, nggak ada cara lain. Oh, Nggak ada cara oke. lain. Karena yang bisa memberikan aset yang bisa menumbuhkan uang kita dalam waktu jangka panjang dan tinggi, Mm. cuman satu, saham. Bukan properti juga, Oh, bukan tanah, I see. saham. Ini Jadi pilihannya menarik nih. nggak ada yang lain. Jadi kalau mau nanya, Pak, saya nggak ngerti saham. Ya memang siapa yang suruh trading? Nggak ada yang suruh jual beli. Cuman beli, simpan aja gitu. Oke. Dan saham-saham yang dibeli pun bukan yang aneh-aneh. Saham-saham yang justru sangat bagus. Ah. Cuma orang sering nggak mau beli. Kenapa? Serakah, pengen yang lain. Karena ingin Pengennya returnnya cepat Nah, ya. itu dia, balik lagi ke prinsip Amsal 28 ayat 20. Siapa yang mau cepat kaya mendapatkan hukuman. Ya. Jadi dana pendidikan pun harus begitu. Saya pun terapkan juga soalnya. Anak lahir, dapat angpau, beli saham. Oh, oke. Jadi nabungnya nabung saham Iya. bentuknya ya. Saya udah terapkan, bahkan sebelum saya merit pun kita juga dari pertama kali kerja sudah, karena belajar saya di industri keuangan gitu ya, dan udah melihat fakta. Ya dari setiap gajian itu nabung. Akibatnya ketika menikah, ya puji Tuhan saya bisa pakai biaya sendiri. Padahal saya nabungnya mungkin kalau di total cuma sekian, tapi ketika mau dicairkan itu bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Hanya dalam waktu 8 tahun gitu. Nah itu luar biasa sekali dan hanya bisa saham yang begitu. I see. Nah ini tips menarik nih. Demikian pula dengan ketika kita mempersiapkan yaitu tadi duit pendidikan. Saya sampai bikin kalkulator sendiri. Kalau nanti anak mau ke sekolah di mana saya harus siapkan berapa gitu. Itu mau nggak mau pakai saham. I see. Yang ketiga PHK atau pandemi atau bisnis gagal. Nah ini jaga tingkat pengeluaran Anda. Maksudnya apa? Gaji itu pasti cukup untuk kita hidup. Tapi gaji tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Yeah. Jadi harus jaga ya, gaya hidup kita harus dijaga. Jangan terlalu banyak liatin media sosial, terutama yang banyak jualannya gitu ya. Misalkan lihat TikTok, ada TikTok Shop, nah dikit-dikit buy, jangan. Itu hindari gitu. Jangan lihat kok ada suka yang flexing, suka pamer-pamer, unfollow. Atau langsung lewatin aja. Serius, karena itu bahaya. Itu bisa mempengaruhi kita punya keinginan gitu ya. Apalagi di zaman sekarang justru lebih banyak istilah buy now pay later gitu. Betul, ya. Bahaya. Itu semua generasi pasti ada. Saya sendiri ngalamin, ya. Okay. Contoh saya gitu. Saya suka main game. Itu saya kalau melihat game gitu, bukan iklan game, tapi misalkan review di YouTube mengenai game atau game misalkan retro games dan lain-lain, wah itu ngiler. Tapi kok nggak hati-hati bisa bahaya. Bisa tiba-tiba klik Tokopedia cari. Waduh. Isi ya. Nah, itu dia bahayanya. Jadi memang harus dihati-hatikan. Ya, jaga tingkat pengeluaran kita ya. Selalu siapkan minimal 6 bulan biaya hidup tuh. Di rekening terpisah. Menarik nih. Ini harus disimpan. Biaya hidup 6 bulan ya. Maksudnya biaya hidup ya biaya kita hidup, misalkan biaya kita makan, biaya ngekos, biaya cicilan rumah, usahakan ada 6 bulan di dalam rekening gitu loh. Ya nanti kalau misalkan ada yang kasusnya, oh Pak saya juga hidupnya ngepas banget, gimana cara menyisihkannya? Ya prioritas dulu. Kita sisihkan, beresin apa yang harus dibereskan gitu kan. Ada utang, beresin dulu. Baru kita pikirkan investasi. Oke. Wah tips menarik nih. Lalu yang next slide. Nah uang simpanan merugi. Ya, obatnya satu, jangan menempatkan simpanan kita di satu tempat. Diversifikasilah, kita punya penempatan aset gitu ya, harta. Mungkin teman-teman yang sudah, Bapak Ibu yang sudah lebih dewasa bisa punya rumah, bisa punya tanah. Jangan semua ditaruh di satu tempat. Ya beli tanah semua, atau beli rumah semua, atau beli emas semua. Jangan, selalu dibagi-bagi. Kenapa? Karena akan ada waktunya kita akan menyesal karena kita cuma punya aset di satu tempat. Gitu loh. Lebih bagus bagi teman-teman yang mungkin masih mulai ya, masih baru, masih kuliah, masih baru mulai kerja, masih mulai mengumpulkan kekayaan atau masih mengumpulkan harta gitu ya. Mulailah dari sekarang untuk selalu bagi-bagi. Ya selalu bagi-bagi, jangan di satu tempat gitu. Jangan cuma tabungan, jangan cuma deposito, jangan cuma saham. Selalu dibagi-bagi. Jadi tujuannya meminimalisir resiko ya. Betul, karena tidak
mungkin semuanya kejadian hancur di saat bersamaan. Yang kejadian hancur bersamaan ya ketika mungkin udah kiamat. Which is ya kita juga udah nggak ada di sini, jadi udah nggak mungkin dipikirin gitu. Tapi kan kita kan tujuannya mencegah ya financial disaster gitu. Kalau misalkan kayak contoh yang tahun depan pasti krisis, yang salah satu pemicu krisis tahun depan adalah property market crash. Jadi Bapak Ibu yang punya properti hati-hati. Kemarin aja sudah 4 developer gulung tikar, gede-gede gitu ya, asing ada 1, lokal ada beberapa. Nah itu udah tanda-tanda tuh berbahaya. Karena di kondisi seperti ini semua yang namanya properti itu pasti turun gitu loh. Kalau usah jauh-jauh, lihat aja harga properti sekarang sudah mulai stagnan kan. Bahkan banyak orang yang jualnya cepet, pengen jual murah gitu. Orang bisa jual tinggi, harganya mungkin harga tinggi, tapi siapa mau beli? Nah itu yang berbahaya. Maka saya pribadi juga nggak suka investasi properti karena tidak liquid. Properti buat saya tinggal aja udah, tapi bukan buat yang simpen, karena simpen harus cari yang liquid. Karena apa? Karena ya dunia kita bukan dunia yang seperti 10-20 tahun lalu yang semuanya aman-aman, damai ya. Kita hidup di zaman yang begitu kapanpun bisa terjadi gitu. Apapun bisa berubah cepat ya. Contoh ketika COVID, berapa banyak tuh rumah yang di Legonya betul, di Lego sangat murah. Ya, sampai kayak saya pernah lihat rumah waktu iseng-iseng lihat gitu ya, rumah di Jagakarsa ada yang rumahnya harganya tuh sekitar 18 M gitu ya, 18 miliar, gede sekali. Itu sampai dijual, dealnya tahu kan di berapa? 3,5. Wow, jauh sekali. Kenapa? Karena orangnya BU, istrinya sakit, nggak punya insurance dong. Nah kan, padahal kalau punya insurance ngapain sampai jual rumah? Jadi seringkali itu yang kejadian gitu, orang kadang nggak, kurang wise gitu ya. Mikirnya cuma di jangka pendek, akibatnya ketika sampai ada suatu pencobaan begitu, ya dia nggak siap. Rumah yang mungkin dia beli bisa 6M, 7M, harga saat itu 18, tapi dia jual 18 nggak ada yang mau, 17 nggak ada yang mau. Turun dia bekerja terus. Dia berpacu dengan waktu kan. Dia butuh uang cash, istrinya kondisi sakit. Dia nggak punya uangnya habis COVID waktu itu kan, bisnisnya habis semua. Berhenti seketika gitu kan, nggak ada perputaran uang. Apapun yang bisa dijual, akibatnya rumahnya ya itu cuma dijual 3,5. Karena yang beli teman saya. Gitu. Nah justru pada saat krisis itu menciptakan peluang-peluang orang kaya baru. Maka justru ketika krisis jangan takut, itulah kesempatan sebenarnya. Makanya buat kita yang di dunia keuangan kadang-kadang suka menantikan krisis. Makin kaya pada sebagai saat peluang yang baru betul. Ya. Jadi itu bahasan next time ya. Cuma kan kita sebagai anak Tuhan harus bersiap. Itu kapan nih harus bersiap-siap seperti ini. Sandwich generation yang terakhir. Wajib memiliki asuransi, sumber income kedua, ketiga dan selanjutnya, serta disiplin berinvestasi untuk jangka panjang. Ya, wajib memiliki insurance. Kenapa? Karena ya baik lagi kita kan menanggung banyak pihak nih, menanggung orang tua, menanggung anak, ya keluarga yang lain. Kalau kita sendirinya sakit gitu, mereka bukannya bisa membantu, malah terbebani gitu loh. Itu yang berbahaya. Yang kedua, sumber income kedua, ketiga ya ini memang ya wajib ya di Indonesia. Kita juga nggak boleh yang cuma karyawan doang, harus pikirkan gimana nih cari ide income berikutnya gitu. Itu banyak kok. Yang penting bisa sebenarnya banyak peluang. Indonesia tuh banyak sekali peluang. Yang penting kita tuh mau buka mata lebar-lebar gitu. Kita mau lihat apa sih bisa dikerjain. Baik lagi kan, kita lihat sekeliling kita butuh apa bisa dibantu, ya itulah bisa jadi uang. Gitu. Kalau di negara lain nggak bisa karena semua sudah rapi. Di sini masih banyak peluang gitu. Lalu disiplin berinvestasi untuk jangka panjang. Ya, investasi itu untuk jangka panjang. Jadi bukan untuk jangka pendek. Pengen mendapatkan keuntungan sesaat, itu yang harus dihindari. Ya, boleh next slide. Nah, harus alokasi uang kemana? Yang pertama, budgeting uang kebutuhan jangka pendek. Produknya cuman yang pilihan adalah deposito jangka pendek atau reksadana pasar uang. Nanti kita bahas kalau ada yang mau bertanya ya. Dan investasi pilihan terbaik dan teraman adalah obligasi. Ya, obligasi itu surat hutang negara ataupun perusahaan, saham dan reksadana, bukan kripto, bukan forex, teman-teman ya. Mungkin ketawa-ketawa dengan kripto.
Saya dari dulu juga sudah ikut kripto dari tahun 2008 gitu ya, tapi baik lagi itu bukan investasi, lebih ke spekulasi. Jadi Oke. harus hati-hati. Asuransi, sebagian besar orang Indonesia salah beli asuransi. Ya, Oh, perusahaan asuransi itu manapun sama aja, yang penting produknya jangan sampai salah dah gitu deh. yang penting produknya. Produknya yang penting. Jadi kalau Oke. satu perusahaan nggak jual produk yang ini misalkan, ya lu jangan beli di situ. Cari yang memang jual produk yang murni gitu. Memang produk asuransi. Karena banyak yang kayak contoh, Mm, beberapa asuransi kan kolaps tuh. Ya, Ya. saya boleh sebut karena publik misalkan Kresna, Mm-mm. Jiwasraya, Wana Arta. Karena mereka jualannya bukan jualan asuransi, mereka jualannya polis yang memberikan ada depositonya. Oh, Nah, itu kan sudah salah. Asuransi itu kan bukan tempat naruh dana. jadi dirubah persepsinya ya. Iya, tapi kan baik lagi, serakah orang pikir, wah, kapan lagi dapat bunga 9-10% net gitu setahun kan? Di bank mana bu? Dapat di investasi lain gonjang-ganjing. Ya ini menjadi tempat, apalagi kalau sampai meninggal dapat asuransi kan, misalkan mereka pikir, wah, two in one products, bagus. Nyatanya collapse, uangnya dibawa lari semua. Nah itu yang saya bilang. Padahal gede loh, apalagi contoh Jiwasraya. Ini negara. Sampai dunia internasional mempertanyakan Indonesia, bagaimana sebuah perusahaan Negara. BUMN, negara, gagal bayar. Oh, Baik lagi. Makanya jangan pernah berpikir, wah ini kan punya negara, pasti aman. Wait. tunggu Belum dulu tentu. gitu. Selalu lihat pelan-pelan, makanya itu penting. Kita harus belajar dan lebih kritis. Kuncinya itu kan di segala generasi kita harus kritis. Jangan cuma ikut-ikutan, apalagi ikut-ikut teman. Ya teman tawarkan oke, tapi harus konsultasikanlah dengan teman-teman. Pikir berkali-kali sebelum akhirnya ya jangan cuma ya ikut-ikut. Ya. Nah, itu contohnya jangan salah beli produk asuransi ya. Atau beli produk asuransi yang mungkin cuma ditelepon ya, misalkan dari kartu kredit kan seringnya ditelepon tuh, ditawarkan asuransi ini. Banyak sekali orang yang komplain gitu, saya beli asuransi kok nggak sesuai hasilnya. Ya iya belinya apa? Begitu dilihat loh kok beginian. Ternyata berbeda. Nah, seringkali itu jadi hindarilah yang kayak begitu. Karena kalau salah beli kan buang-buang uang jadinya. Iya. Dan juga buang-buang waktu juga ya. Betul. Nanti kita sudah waktunya butuh asuransi ternyata nggak bisa dipakai. Makanya jadi banyaklah kasus kejadian yang ujung-ujungnya banyak yang pada bilang asuransi mah penipu lah semua sama lah. Yang salah bukan asuransinya, maaf yang salah manusianya beli. Karena salah beli gitu loh. Kenapa nggak salah beli? Kenapa cuma ikut-ikutan? Ya saya kan ikut teman saya percaya bla bla bla. Nggak bisa begitu. Ya kan? Kita hidup tidak boleh naif sekali gitu, terlalu polos. Di depan banyak yang mau nipu. Ya kan? Kalau kita cuman iya aja, beli-beli aja, nah nggak bisa. Itu sering kali kejadian sih saya liatin ya. Lalu yang keempat, diversifikasi. Tidak boleh menaruh seluruh dana simpanan di satu tempat. Ya misalkan cuma di rekening gitu loh. Kenapa? Karena inflasi. Nilai mata uang kan terus turun. 100.000 10 tahun lalu sama sekarang udah beda ya. Mungkin dulu bisa beli banyak, tapi kalau sekarang mungkin tinggal nilai tukarnya sedikit. Dulu saya SD bakso cuma 100 rupiah kan, 500 gope. Sekarang udah cobaan minimal kan, udah berapa kali lipat itu. Jadi kalau cuma taruh duit di rekening udah pasti nggak akan selamat lah, duit kita udah nilainya sama, value-nya mengecil, dipotong admin pula kan. Nah, jadi memang kadang-kadang kita bertanya, Pak saya nggak ngerti investasi-investasian. Ya sorry, ini mutlak. Tinggal pilih mau kelibas zaman atau enggak. Kalau nggak mau ya mau nggak mau belajar gitu. Ikutlah kelas yang ada di luar atau mungkin di gereja diadakan gitu ya, ikut belajar gitu. Belajar itu bukan sesuatu yang sulit, masalah kemauan aja gitu kan. Sama seperti kita mau pengen belajar Bible study karena kita pengen belajar Alkitab gitu kan. Demikian pula dengan mengurus keuangan ini penting sekali. Gitu. Oke, next. Langsung next lagi. Nah, ini sekilas mungkin ya, mempercepat aja ini sekilas mengenai alokasinya berapa sih kalau teman-teman mau nanya kan seringkali orang nanya. Walaupun jawabannya ini adalah klise gitu ya, menurut saya belum tentu bisa diterapkan oleh setiap orang, tapi biasanya kurang lebih seperti ini nih. Penerapannya nih. Ya kita beli asuransi 10% dari gaji, per bulan 10%, bayar hutang. Hutang itu harus dibayar secepat-cepatnya, jangan pernah nyimpan hutang
Terutama Keren. hutang yang bentuknya konsumtif gitu ya. Ah, Kartu kredit kok bisa dilunasin secepatnya dilunasin, KPR dilunaskan secepatnya gitu loh. Kenapa? Karena itu rentan dengan perubahan suku bunga. Suku bunga naik, bunga KPR naik tahun depan. Akibatnya cicilan kita juga makin mahal. Sedangkan gaji kan yang naik-naik. Gitu kan, naikin cuma 3%, 2%, 5%. Ya gitu kan, ya gimana mau berbarengan dengan tingkat pengeluaran kita, nggak bisa. Ya. Next. Oke, sekilas itu yang bisa saya sharing ya. Mungkin teman-teman kalau ada mau bertanya bolehlah kita bahas di sini langsung ya. Oke, baik. Wah, pemaparannya menarik sekali ya. Kita akan langsung saja buka untuk sesi pertanyaan Q&A. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya langsung bacakan Wah, saja. banyak ya. Ya, Shalom Pak, saya ingin bertanya. Tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus memberi. Menurut pendapat Bapak, bagaimana jika kasusnya kita memiliki saudara yang kurang dari segi ekonomi, namun malas untuk bekerja? Apakah lebih baik saya membantu saudara saya tersebut hingga ekonominya stabil, atau cukup saya bantu seikhlasnya saja, mengingat saya juga perlu menabung untuk biaya kehidupan anak saya nantinya? Nah, kalau pendapat dari saya begini, karena saya juga alamin ya, banyak orang juga alamin. Tetap prioritas utama adalah keluarga kita sendiri. Oke. Ya, jadi keluarga di luar keluarga inti kita harus kita bantu, tapi ada batasnya. Yang batasnya tahu berapa banyak ya kita sendiri. Jadi selama kita internal, kita punya keluarga intinya sudah cukup, barulah kita bantu. Jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik jadilah masalah yang lain. Banyak sekali kasus perceraian nih di keluarga muda. Kejadiannya karena gini. Jadi bantuin mertua, bantuin adik-adiknya gitu ya, bantuin teman-temannya, siapapun itu, tapi keluarganya sendiri lupa gitu. Itu jadi masalah baru. Nah, itu sangat nggak boleh gitu. Tetap keluarga inti diurusin dulu, baru sisanya uang yang masih ada sisa diberikan untuk keluarga atau saudara. Dan nggak cuma memberikan uangnya, tapi juga pengertian gitu ya, lalu edukasi, ajaklah ke seminar-seminar seperti semacam ini gitu loh. Karena orang yang tidak mau bekerja, malas itu kan banyak alasan ya, mungkin dia memang tipenya begitu, atau maksudnya karakter begitu, dan biasanya atau mungkin karena kejadian masa lalu yang bikin dia trauma kah, dia pernah gagal besar. Nah, itu kan PR buat kita lah. Itulah pelayanan kita gitu. Tapi balik lagi cuma ngasih uang saja itu pun tidak selalu membantu. Jadi jangan cuma pikir uang saja cukup. Tidak, uang bukan segalanya. Yang lebih dia butuhkan adalah perhatian dan juga bimbingan. Oke. Tapi yang paling penting tadi ya, teman-teman buat yang menanyakan, nomor 1 tetap keluarga inti dulu. Oke. Nah, berarti ini bukan hanya memberikan prioritasnya, menentukan prioritas yang mana yang diutamakan, tapi juga memberikan edukasi juga gitu ya kepada yang membutuhkan. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lanjutannya. Kemudian jika memang cukup memberi seikhlasnya, apa yang harus saya lakukan jika saudara saya meminjam uang? Terima kasih. Kalau memang dananya ada ya alokasinya ya pinjemin aja. Pinjemin jangan dengan harapan dia balikin, anggap aja itu nabur sih. Belum tentu balik. Karena biasanya galakan yang dipinjem ya. Oh, sering kali begitu. Makanya kalau saya pribadi sih udah kasih. Ya kalau dia balikin puji Tuhan, nggak balikin ya sudah gitu. Oke. Yang penting kita melakukan bagian kita ya, memberi itu gitu. Oke. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lainnya lagi yang masuk. Shalom, Pak. Saya mau bertanya, apakah benar di tahun 2023 nanti sebaiknya jangan mencicil properti dikarenakan harganya akan terus turun sedangkan suku bunga juga naik? Ya, kalau dari data-data yang kita analisa gitu ya belakangan ini sih memang kecenderungannya akan seperti itu. Sebaiknya jangan gini, beli properti boleh, tapi properti yang memang kita butuhkan untuk tinggal. Atau untuk kita misalkan berusaha gitu ya buat bikin bisnis. Tapi kalau untuk kita beli properti hanya untuk investasi atau untuk cuma sekedar punya gitu ya buat nimbun-nimbun kekayaan, sebaiknya dihindari dulu. Kecuali kita beli dengan kondisi kita belinya cash, ya memang kebutuhan uangnya kelebihan gitu ya. Nah, bolehlah beli cash, tapi jangan nyicil. Kenapa? Karena kalau nyicil nanti kan artinya ngutang ke bank ya. Ngutang ke banknya itu yang berbahaya karena suku bunganya bisa naik juga. Gitu. Dan kita nggak tahu nih suku bunga bisa naik berkali-kali, artinya naik-naik terus. Gitu. Berarti semakin suku bunga berubah, harga pinjaman berubah,
Dan kita bayar pun semakin mahal gitu ya. Betul. Di Indonesia suku bunganya kan mahal ya. Dibandingkan dengan negara lain. Contoh kayak Singapura itu cicilan KPR tuh bunganya cuma 1% setahun. Di Indonesia 10%. Jadi 10 tahun aja udah 2 kali lipat tuh harga yang kita beli. Makanya jadi sebaiknya kalau bisa hindari gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan lainnya yang masuk. Izin bertanya lagi, Pak. Apakah disarankan untuk menempatkan dana di deposito bank digital atau BPR yang lebih tinggi dari bank konvensional? Mengingat produk time deposit selalu dianggap low risk dan biasa menjadi pilihan penempatan dana yang relatif aman. Apakah ada risiko lain yang perlu dipahami? Nah, penempatan di deposito itu kan bukan artinya bebas risiko. Ya, tetap bank tersebut juga ada resikonya. Kalau misalkan banknya kolaps, ya, dalam hal ini bank digital, misalkan bank digital kan terhitung baru ya. Jadi kalau misalkan boleh, jangan lama-lama lah taruh di situ. Demikian pula dengan BPR. Jangan juga lama-lama. Kenapa? Karena ya BPR itu bank yang ukurannya kan kecil sekali, mikro gitu ya, di bawah buku 1. Jadi sebenarnya secara modal mereka tuh nggak kuat-kuat banget. Jadi kalau sampai kita naruh uang besar atau uang kita yang semata wayang di situ semuanya, itu resikonya tinggi ketika tiba-tiba mereka gagal bayar. Nah, pilihannya apa? Ya pilihan kalau saya pribadi, saya lebih suka taruh di namanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang isinya deposito. Tapi depositonya deposito banyak bank, jadi resikonya bagi-bagi. Jadi resikonya kan nggak mungkin semua banknya kolaps bersamaan semua, tuh. ya. Kalau kolaps satu ya udah. Masih ada yang lainnya. Betul, nggak mengganggu keseluruhan. Dan yang kedua bunganya lebih tinggi dan bebas pajak. Kalau di reksadana pasar uang. Dan yang kedua sangat liquid. Kapanpun bisa ditarik. Kalau deposito kan harus di lock ya, sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau ini anytime bisa diambil. Jadi hari ini pas taruh, 2 minggu butuh dana diambil. Dia dapat bunga, nggak ada penalti. Dan duitnya cair besoknya gitu, cepet. Dan bunganya lebih bagus pula daripada taruh deposito. Jadi ngapain harus taruh deposito? Kalau saya pribadi begitu ya, karena kan saya pengelola. Iya. Saya pengelola reksadana gitu. Nah, kita sendiri nggak mau taruh deposito. Oke, tips yang sangat menarik banget nih untuk dari Kak Geoffrey. Oke, ini pertanyaan lainnya yang masuk adalah, malam Kak Geoffrey, mengenai pembahasan tentang asuransi tadi. Apakah cukup aman jika dengan menggunakan BPJS saja? Kemudian bagaimana jika saya menggunakan BPJS untuk semua keluarga saya nantinya? Mengingat adanya keterbatasan dana dan saya termasuk sandwich generation. Terima kasih, Kak. Ya, BPJS itu minimal sekali cukup ya. Yang penting jangan lupa bayar gitu kan. Nggak terlalu mahal juga dan itu kan cukup sebenarnya. Jadi kalau memang punya uang lebih, mohon beli asuransi swasta. Karena cakupan perlindungannya jauh lebih besar daripada BPJS. Ya namanya BPJS kan itu kan sebenarnya asuransi yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi tingkat pelayanannya, tingkat yang dilindungi juga terbatas. Misalkan kalau misalkan mau ke dokter ya ngantri panjang, dokternya pun nggak sembarangan, hanya dokter tertentu doang yang bisa. Jadi kalau sudah pakai BPJS ya hilangkanlah pemikiran bahwa kita mau cari dokter terbaik, nggak akan bisa. Karena dokternya udah ditentuin ini doang gitu. Jadi istilahnya udah tinggal terima aja deh. Ya, tapi kalau memang keterbatasan dana is okay, minimal BPJS. Itu harus ada gitu ya. Minimal sekali. Jadi gitu jangan sampai BPJS pun mati nggak dibayar gitu. Itu berbahaya sekali. Gitu. Tapi betul minimal ada BPJS. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lainnya. Malam Pak, saya mau bertanya bagaimana jika kita berinvestasi di emas? Karena bagi saya dan istri itu merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Sehingga setiap memiliki uang lebih, saya langsung menggunakan uang tersebut untuk membeli emas. Sehingga terkadang uang yang tersisa di tabungan tidak banyak. Kira-kira apakah tindakan ini salah atau benar ya Pak? Emas kan ada 2 macam. Ada yang emas batangan, ada yang digital ya, zaman sekarang. Investasi emas sih nggak salah sebenarnya, cuman menurut saya tetap kurang menarik kalau dibandingkan misalkan dengan saham gitu ya. Karena emas itu sudah sangat berbeda sifatnya dengan dulu. Dulu emas itu maksudnya dulu tuh dari 30-40 tahun lalu, emas itu kan dianggap sebagai instrumen untuk melawan inflasi karena keterbatasan ya. Kan emas itu kan jumlahnya nggak banyak gitu ya, katanya bisa habis di tambangnya, makanya harganya akan naik terus. Kenyataannya harga emas ya naik, tapi
turunnya juga nggak kira-kira tuh, mengerikan tuh. Naik turunnya tuh begitu cepat. Jadi emas pada zaman sekarang udah nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh misalkan contoh aja ya, emas ketika ada perang pasti semua orang beli emas. Karena kan dianggap wah siapa harta yang langka cuma emas. Harga emas naik. Sekarang kemarin perang harga emas malah hancur. Terjun bebas. Betul, nggak masuk logika. Kita yang di dunia keuangan juga udah nggak make sense. Tapi itulah kenyataan hidup. Emas sudah diperlakukan seperti komoditas biasa, udah kayak gandum, udah kayak tomat, kayak cabai. Harganya sesuai dengan permintaan pasar aja. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan keinginan pasar ya nggak akan naik harganya. Jadi menurut saya ya simpan emas boleh, tapi jangan harap banyak sih. Jadi kalau untuk jangka panjang sekali gitu ya, saya 15 tahun, 20 tahun, saya sih tetap lebih prefer beli saham. Sahamnya saham yang benar gitu, jangan yang ngaco. Gitu. Karena terus yang kedua, emas terutama yang batangan gitu ya, fisik itu resikonya lebih tinggi. Resiko kehilangan karena pencurian, resiko misalkan banjir gitu ya, uangnya hilang hanyut, ada perampok gitu. Yang kedua namanya resiko toko. Maksudnya apa? Kita ketika jual emas batangan itu kan jualnya ke toko nih. Harganya juga seenak tokonya. Bukan harga yang real gitu, beda. Kalau kita mau lihat, ini harga emas Antam sekian, nggak bisa. Karena teman saya pernah ngalamin. Dia bilang dia punya emas mau jual, dia jual ke toko. Nah toko kasih harga sekian, dia bilang, ini kok di koran harga emas sekian nih. Singkonnya bilang, ya lu jual aja ke koran. Bingung kan? Jadi mau nggak mau terpaksa ambil harga yang rendah gitu. Nah itu jeleknya kok dengan emas gitu ya, harganya tidak selalu sama dengan harga market saat itu dan tidak liquid. Jadi kalau mau punya emas juga lebih baik punya emas digital. Emas digital seperti apa? Pegadaian gitu ya. Itu kan dia punya emas digital tuh. Jadi kita belinya dalam bentuk digital. Nanti ketika butuh bisa ambil cashnya atau ambil batangan. Nah itu menurut saya lebih fair seperti itu kalau memang tetap mau emas. Kalau mau simpannya secara batang-batangan, ya itu tadi menurut saya lebih resiko. Dulu orang sering pakai juga untuk menghindari pajak, jujur. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang beli emas juga harus pakai NPWP. Oke. Jadi dihitung sebagai aset ya? Iya, jadi nggak bisa kabur juga. Mendingan saham. Saham tuh udah paling enak cara melipat gandakan uang tuh paling enak di saham karena bebas pajak, lebih aman gitu ya. Jadi artinya ini investasi emas pun juga punya resikonya juga. Semua ada resiko. Jadi kita tinggal memilah-milah lah sesuai dengan kesiapan kita menerima resiko. Saya kasih tahu tadi resikonya resiko kecurian, banjir, hilang barangnya, lalu resiko toko harganya nggak sesuai dengan kita mau gitu ya. Kalau siap dengan itu semua ya monggo. Gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, izin bertanya. Menurut pendapat Bapak, apa yang akan terjadi pada resesi tahun depan? Khususnya dampak apa yang dapat kita rasakan secara langsung bagi kehidupan kita? Yang tadi saya bilang kalau di Indonesia sih puji Tuhan harusnya nggak akan ngalamin krisis banget gitu ya. Kalau yang di luar negeri sudah pada ngalamin krisis sudah dari beberapa bulan lalu. Tapi efeknya kalau kita misalkan sampai ngalamin pun, efeknya mungkin lebih ke misalkan order kita di perusahaan akan lebih turun karena permintaan global juga turun. Misalkan kita bekerja di perusahaan yang ekspor gitu ya, yang menjual barang biasa keluar, permintaan dari luar turun, otomatis perusahaan yang di dalam negeri pun ngalamin penurunan omset. Otomatis perusahaan mungkin tidak bisa berkembang, atau mungkin nggak bisa bayarkan gaji lebih, atau mungkin bisa ada PHK. Buat yang berbisnis juga pasti akan ngalamin volume penjualan turun, akibatnya semua akan turun. Yaitu efek domino yang tidak bisa dihindarin. Ya kan, makanya selama masih, makanya baik lagi berbisnislah di tempat yang memang satu Tuhan tunjukkan dan dua sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu kuncinya gitu. Contohnya apa? Di bidang makanan, pangan gitu ya. Tapi bukan bakmi ya. Baik lagi. Kenapa saya ngomong bakmi? Karena banyak banget tukang bakmi di sana sini. Terutama di Jakarta Barat. Punya uang dikit bikin bakmi, bikin padu. Gitu. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Malam Pak, melanjutkan pertanyaan seputar resesi ekonomi tadi. Bagaimana kira-kira solusinya bagi kita yang sudah terlanjur KPR? Nggak masalah KPR yang sudah terlanjur punya KPR ya it's okay, tetap kita harus hadapin. Yang paling penting adalah kita bereskan pos-pos yang lain dulu. Karena kan KPR-nya sudah terlanjur ya kita nggak akan bisa berkelak kecuali tiba-tiba ada berkat Tuhan dapat banyak, lunasin kalau bisa. Atau ya misalkan bisa lunasin sebagian lah dilunasin supaya beban bunganya berkurang. Semakin kecil. Ya. Atau lebih cepat
pembayarannya, jadi cepat lunas. Tapi kalau misalkan belum bisa, it's okay. Beresin pos yang lain dulu gitu kan, dan carilah pos-pos sumber income yang lain. Ya. Karena itu penting. Berarti dengan kata lain, sebisa mungkin segera dilunaskan gitu ya? Ya, sebisa mungkin. Ya. Ya. Kalau memang tidak bisa, it's okay. Ya. Cari yang lain. Oke. Berikutnya, Shalom Pak, menurut Bapak lebih baik berinvestasi jangka panjang di saham luar negeri, Amerika, atau saham Indonesia? Lalu invest ke sahamnya atau reksadana indeksnya saja? Pertanyaannya cukup advance. Investasi jangka panjang di saham luar negeri itu bagus ya, cuman memang resikonya adalah satu, mereka kan pasarnya di luar. Jadi itu sesuatu yang susah untuk kita kontrol. Ya kalau kita mau kabur nggak bisa cepat. Yang kedua nanti urusan pajaknya lebih ribet sih. Itu yang saya alamin juga ya. Jadi lebih baik sih di Indonesia aja sebenarnya. Kalau mau coba-coba di luar silakan, tapi sebenarnya di Indonesia nggak kalah menarik, justru lebih menarik di Indonesia. Gitu. Ya, dan lebih apa namanya, lebih fleksibel juga dan pajaknya juga jelas. Invest ke sahamnya atau reksadana apa sih? Reksadana indeksnya saja. Lebih baik ke sahamnya langsung. Ke sahamnya langsung. Karena kalau reksadana indeks ya boleh, tapi mungkin sebagian kecil diversifikasi aja. Oke. Nah, ini tadi ada pernyataan dari Ko Jeffrey mengenai sandwich generation ya, yang cukup menarik. Sebenarnya kalau misalnya di sandwich generation ini kan beban yang ditanggung oleh sandwich generation ini bebannya berkali lipat dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ada nggak sih kok kira-kira tips untuk dari sandwich generation ini untuk bisa tetap berinvestasi atau tetap bisa menabung atau memprevent terjadinya financial disaster? Nah itu tadi yang kita sempat bahas ya. Satu kan yang dialami di lapangan adalah banyaknya ketika resikonya sakit terjadi. Makanya untuk sandwich generation, misalkan kita punya uang lebih, mohon orang tua diberikan asuransi dulu. Kalau misalkan nggak ada, minimal BPJS, gitu kan? Jadi itu setidaknya sudah menjadi payung pertama. Karena itu beban utama sekali tuh. Ketika mereka sakit, ampun dah biayanya itu besar sekali. Tapi minimal dengan ada BPJS atau asuransi itu bisa diminimalisir. Gitu. Yang kedua kan kita ya harus cari sumber income kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya. Itu udah nggak bisa dinegosiasikan lagi. Mau nggak mau harus mau. Betul. Apalagi kita juga punya tanggungan lain gitu loh. Jadi untuk sandwich generation memang kita harus kerja kerasnya berkali-kali lipat. Tapi ketika sudah mendapatkan hasilnya pun jangan salah dikelola. Jadi kuncinya satu, tadi asuransi tujuannya untuk mencegah supaya nggak sampai ada potensi bom waktu gitu. Karena potensi bom waktunya itu sangat besar sekali di orang tua ya, ketika mereka sakit, atau kalau udah mulai, saya pribadi gitu ya, kalau orang tua udah mulai, tuh kayak pengen cek ini, udah mulai dak-dik-dok gitu kan, udah asuransi udah aman gitu kan. Nah makanya dikit-dikit, udah coba dikit, ya lumrah, karena orang sudah tua itu fungsi tubuh menurun. Ya kan, jadi yang biasanya tahan terhadap penyakit biasa, jadi tiba-tiba nggak tahan. Jadi lebih rentan. Nah, jadi makanya karena fakta itulah, ya penyakit itu sesuatu yang ya kemungkinan kecil bisa dihindari. Pasti akan ada aja kejadian. Kalau sampai orang tua kita, puji Tuhan, nggak pernah ngalamin sama sekali sehat, puji Tuhan gitu kan. Ya thankful to the Lord, jangan disia-siakan gitu kan. jangan jadi wah haji mumpung orang tua gue baik-baik aja, udah nggak usah beli asuransi, jangan. Karena tetap kemungkinan besar akan terjadi suatu saat bisa gitu loh. Oke. Nah ini menarik, langkah pertama berarti asuransi, minimal punya asuransi untuk orang tua dulu ya. BPJS minimal gitu kan orang tua. Baru kita mencari sumber income kedua, ketiga, keempat untuk bisa diinvestasikan. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Shalom Pak, izin bertanya lagi terkait dengan asuransi. Menurut Bapak, apakah kita perlu memiliki asuransi tambahan jika kondisinya kita sudah mendapatkan asuransi kesehatan dari kantor? Nah, betul. Ini pertanyaannya, thank you ya sudah diajukan. Ini penting sekali karena jawabannya adalah yes, perlu sekali. Karena asuransi yang diberikan oleh kantor gitu ya, itu jenis asuransinya bernama asuransi kumpulan. Artinya asuransi yang diberikan kepada karyawan kantor dengan melihat resiko dari semua karyawan. Nah, nature dari asuransi sejenis ini adalah mereka hanya mengcover baik di rawat jalan nih. Rawat jalan tuh misalnya kita
batuk, pilek ya, terus urusan gigi atau tangan ada kutil dikit gitu ya, atau misalkan, nah itu yang di-cover tuh yang macam-macam kecil. Oke. Tapi urusan ketika rawat inap, maksudnya rawat inap ketika sakit misalkan, butuh dioperasi, ya Mhm. misalkan butuh ring jantung lah, atau misalkan butuh, melahirkan dan lain sebagainya, itu nggak di-cover dengan baik. Hmm. Di-cover tapi kecil gitu, limitnya kecil. Nah, Berarti untuk resiko besar itu sebenarnya masih betul, kurang ya? justru untuk yang memberikan jackpot, Mhm. masalah jackpot itu nggak di-cover dengan baik di situ. Dan pentingnya asuransi pribadi yang private itu meng-cover yang begituan. Jadi sebaiknya kalau dari kantor sudah dapat, puji Tuhan. Jadi setidaknya yang rawat jalan, kebutuhan rawat jalan yang sesakit dikit-dikit gitu ya, itu sudah aman tuh di-cover. Hmm. Tapi yang gede-gedenya itu belum ada. Itu yang Oh, justru bisa oke. bikin jackpot, itu yang berbahaya. Oke. Jadi jawabannya adalah penting harus. Kenapa? Karena kalau nggak akan menyesal di kemudian hari. Karena seringkali kita pun sudah ngalamin, saya udah ngeliat juga gitu ya, Mhm. ngalamin teman-teman di depan mata yang ya ngotot gitu nggak mau beli asuransi pribadi. Bukan mereka nggak punya duit, merasa ngapain gue buang-buang duit gitu. Tapi Hmm. ketika mereka sudah ngalamin, contohnya mereka tiba-tiba di kantor, pada umur kayak teman saya nih, Mhm. masih umur 37 lagi main basket, tiba-tiba telepak jatuh, ring jantung, Oh, satu, waduh. umur 37. Dibilang gemuk nggak, biasa aja gitu ya, tapi ya nggak tahu. Itu udah kena ring jantung, dia mau bikin asuransi dimanapun sudah tidak ada yang mau terima. Kalau udah Oh. kayak gitu sampai seumur hidup udah high risk menurut saya. Hmm. Karena ring jantung kalau dia sudah ring jantung sekali, kalau tidak dijaga hidupnya baik-baik bisa merujuk ke yang lain-lainnya. Gitu Oke. kan. Nah itu dan dia ketika ngalamin yang lain-lain sudah tidak ada yang bisa mengcover. Wah itu high risk sekali. Makanya saya bilang jangan pernah uh, aji maksudnya mumpung sudah dapat dari kantor udah aman. Jangan. Itu jebakan Batman. Lebih baik tetap punya karena nggak ada yang pernah tahu. Gitu. Hmm. Ntar ketika sudah, ya itu tadi, tiba-tiba udah ring jantung, tiba-tiba ada diabetes, udah asuransi udah nggak ada yang mau. Hmm. Karena asuransi kan juga punya link ya ke semua asuransi yang lain, ke rumah sakit semua tahu, oh ini orang pernah gini, pernah ini, gitu. Kita nge-apply juga ditolak, gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana nih cara memilih asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, simple aja, cuma dua asuransi yang manusia butuhkan. Yang pertama namanya asuransi kesehatan. Hmm. Semua lapis masyarakat harus punya. Tapi yang kedua asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu hanya sebaiknya dibeli oleh yang punya tanggungan. Misalkan Oh, punya orang tua yang oke. harus ditanggung, punya anak istri, nah itu harus punya asuransi jiwa. Kenapa? Karena asuransi jiwa itu yang manfaatkan nanti ya keluarga yang ditinggalkan ketika kita sampai meninggal gitu Hmm. loh. Dan jangan pikir orang tua saja meninggal cepat. Anak muda pun banyak yang meninggal cepat. Hmm. Teman saya ada yang umur 30 ya tiba-tiba meninggal kemarin. Jadi nggak ada yang pernah tahu gitu ya. Hmm. Pulang kerja setengah mabuk tiba-tiba gitu, Ya. sudah tidak tertolong gitu kan. Tiba-tiba serangan jantung di tempat. Padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Mungkin Hmm. karena kekurangan tidur dan lain sebagainya, pemicu tekanan darah tinggi gitu ya. Hmm. Kalau nggak punya asuransi jiwa itu keluarga ditinggalkan nggak punya pegangan hidup Hmm. gitu loh. Tapi itu hanya dibutuhkan buat yang punya tanggungan. Kalau belum punya tanggungan masih single ya nggak usah, nanti aja. Berarti ini juga cukup penting untuk teman-teman yang Bapak Ibu Saudara yang sandwich generation juga ya, Betul, betul, itu karena penting banget. tanggungannya Jadi banyak. ya sorry tadi nggak mention. Jadi selain asuransi buat orang tua kita belikan gitu ya, ataupun mereka punya uang mereka beli sendiri, kita sendiri pun harus punya asuransi jiwa itu. Hmm. Kenapa? Karena hidup mereka bergantung sama kita. Kalau sampai kita nggak ada, kacau semua. Karena kita ngalamin nih kemarin masa COVID gitu ya. Banyak sekali yang tiba-tiba jadi yatim piatu. Hmm. Teman-teman kita ada yang tiba-tiba meninggal, suami istri, anaknya masih bayi. Hmm. Terus mereka nggak punya asuransi juga. Anaknya siapa yang ngurus? Hmm. Kalau keluarganya baik mau take him or her over gitu kan baik, bisa diurusin gitu. Tapi kalau enggak gimana? Karena ngalamin sendiri, ya bos saya di tempat saya kerja Hmm. juga dibilang dia bilang anak saya nomor 3 nih. Maksudnya apa pak? Ya adik saya meninggal. Siapa Hmm. yang ngurusin? Saya. Buat dia jadi beban kan. Adiknya nggak mau beli asuransi sih jadi beban buat Ya. orang lain. Hmm. Bukan beban maksudnya oh jadi kita jahat, enggak. Tapi kan kurang elok. Hmm. Kalau dia punya asuransi cukup, dia kan harusnya bisa minimal membantu jagain lah ya. Tapi secara finansial kan dia nggak perlu chip in banyak-banyak gitu loh. Itu yang maksud saya, kita
harus prepare banyak hal termasuk asuransi itu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Shalom Pak, mengingat banyak kabar terkait masa gelap yang akan terjadi di tahun depan, apakah sekarang merupakan waktu yang cocok untuk masuk ke aset yang beresiko tinggi seperti saham? Nah, saham itu dibilang beresiko tinggi itu juga enggak, tergantung sahamnya apa dulu. Ya, jadi secara resiko, aset itu dibilang resiko tinggi ketika kita ya beli perusahaan yang kita juga nggak tahu. Tapi secara nature, saham itu lebih liquid sebenarnya dibandingkan aset lain. Bisa dicairkan kapanpun selama ya bursa kita buka gitu ya. Nah, jadi baik lagi kalau menurut saya pribadi nggak masalah, yang penting pilihan sahamnya jangan yang sembarangan gitu. Nah, seringkali yang menjadi kesalahan orang adalah ngasal beli gitu, ikut teman ya, ikut grup sana sini. Nah, itu yang jadi bahaya. Padahal sebenarnya nggak usah begitu. Oke, jadi kuncinya itu jangan ikut-ikutan gitu Iya, ya. betul. Kuncinya jangan ikut-ikutan. Oke, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, Shalom Pak. Bagaimana kalau kita di posisi sandwich generation, lalu kita harus mulai mencari dan mengusahakan income kedua or ketiga, pastinya ini akan memakan banyak waktu dan fokus kita. Bagaimana kita bisa tetap menjaga kerohanian dan iman kita, sehingga tujuan kita bukan sekedar cari uang? Oh, baik lagi. Ini akan memakan banyak waktu dan fokus kita. Nah, kembali lagi. Ini kita mengusahakan seperti ini ya, kita sebagai yang posisi sandwich generation, kita tuh mengusahakan kesejahteraan keluarga kita itu pelayanan loh. Ya kan? Itu melayani pekerjaan Tuhan juga. Untuk memastikan kelangsungan hidup mereka terjaga dengan baik. Yang salah adalah ketika kita jadi fokusnya pengen cari uang demi ya kaya misalkan gitu loh. Nah, itu yang salah kan. Tapi kalau misalkan kita fokus kerja dengan serius gitu ya, saya yakin masih bisa kok kita memanage waktu dengan baik. Ya seringkali kesalahan kita adalah kita punya waktu, tapi kita nggak gunakan dengan efisien. Jadinya kesannya kok nggak waktunya habis terus. Padahal sebenarnya karena tidak efisien. Gitu. Jadi contohnya apa? Misalnya kita ketemu orang, kita mau meeting gitu ya, 1,5 jam, tapi meetingnya cuma setengah jam, sisanya hahihi ngopi. Nah itu kan sudah buang waktu gitu ya. Jadi kesannya kayak nggak efisien dan kita nggak ngabisin waktu dalam 1 jam ya 1 hari hidup kita. Padahal enggak. Gitu. Tetap bisa kok. Oke. Baik, untuk pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir ya. Untuk sesi Q&A akan kita tutup. Wow, Oke, sebentar begitu kita luar akan biasa masuk ya, ke Bapak dalam Ibu, persembahan. teman-teman Mari, sekalian, Bapak Ibu topik hari Saudara, ini yang disampaikan kita sama siapkan Ko Jeffrey. Thank you banget Ko Jeffrey buat materi dan apa namanya ilmu-ilmunya ya udah di-sharekan sama kita semua nih. Buat teman-teman yang sudah bertanya juga tadi, thank you juga atas partisipasi teman-teman semua. Mungkin boleh kasih reaction, kasih tepuk tangan, kasih jempol, kasih hati gitu ya buat kita semua. Baik yang bertanya maupun yang Ko Jeffrey yang menjawab pertanyaan. Oke, ada sedikit pengumuman untuk WTT minggu depan. Nah, kali ini kita sudah bahas yang aplikatif banget nih. Nah, minggu depan kita juga akan membahas sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara, yaitu how to value your life. Ya, waktu hidup ini singkat, how to value your life. Jadi kita mengingat kita masuk tahun depan, ya mempersiapkan hidup kita. Ya, waktu ini sudah singkat dan kita harus benar-benar memaknai kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita sebelum mengakhiri WTT hari ini kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan kalau kami masih boleh mengadakan WTT Tuhan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami boleh belajar, dikuatkan, diingatkan, diteguhkan kembali Tuhan soal keuangan Tuhan. Bagaimana kami boleh tetap setia di dalam Engkau perihal keuangan Tuhan. Bagaimana kami bisa mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kami Tuhan. Kami bisa mengelola dengan penuh hikmat, dengan baik dan benar Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari uang dan menjadi ingin kaya Tuhan. Tetapi kami boleh dipakai sama Tuhan untuk jadi terang
bisa menjadi saluran berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ko Jeffrey Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Topik hari ini Tuhan dengan begitu luar biasa, Kau berkati istrinya, anaknya, pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Tutup bungkus keluarga Ko Jeffrey juga Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Walk the Talk Tuhan boleh terus memperlengkapi setiap kami, supaya kami, jemaat-jemaat-Mu di GBI Tanjung Duren ini Tuhan boleh diperlengkapi menjadi jenderal-jenderalnya Tuhan, yang siap Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Terima kasih Bapa, sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara boleh angkat kedua tangan-Mu, arahkan kepada hati-Mu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Allah Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.